Halo History Lovers, kali ini kita akan membahas tentang Renaissance di benua Eropa. Bagaimana kisahnya? Siapkan kopi, mari kita nikmati histori. Renaissance yang berasal dari bahasa Perancis renaître, yang berarti terlahir kembali, adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Sebelum menjadi benua termaju di dunia seperti sekarang, Eropa sempat sangat tertinggal di abad pertengahan. Renaissance awalnya dimulai di Italia. Hal ini terjadi disebabkan setelah runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi. Italia mengalami kemunduran, serta kota-kota di sana menjadi sepi. Eropa pada saat itu memasuki zaman kegelapan atau Dark Age. Di masa itu, Eropa banyak mengalami krisis ekonomi dan tersebarnya berbagai macam penyakit. Pada masa itu juga berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandaskan agama, yang menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Saat itu pendidikan hanya diberikan pada sekolah gereja untuk calon pendeta. Tidak hanya itu saja, gereja bahkan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nikolaus Kopernikus yang menyebutkan matahari sebagai pusat tata surya. Pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan ajaran gereja kala itu, sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Namun, selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Pada saat itu, Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Itu menyebabkan Eropa seperti terisolir dari dunia timur. Kondisi tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Kemudian, sejak berlangsungnya Perang Salib antara abad 11 sampai 13 Masehi, pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk pemberangkatan pasukan perang salib ke Palestina. Setelah perang salib berakhir, pelabuhan-pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang terhubung kembali dengan dunia timur. Secara tidak langsung, pengaruh budaya dan pemikiran-pemikiran dunia timur yang kala itu lebih maju dari Eropa, membuat kaum borjuis dan golongan humanisme di Eropa kembali semakin giat mempelajari dan mendalami buku-buku karya pustaka klasik. Karya-karya tersebut antara lain buah pikiran Sokrates, Plato, dan para filsuf Yunani lainnya. Mereka kemudian mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisional dan dominasi gereja pada abad pertengahan. Mereka menjadi lebih kritis dan tidak mudah percaya akan doktrin lama tanpa bukti yang nyata. Kesenian seperti karya sastra dan musik mulai berkembang dengan pesat. Ilmu pengetahuan juga mulai dikembangkan lagi oleh beberapa tokoh pada zaman itu, seperti Leonardo da Vinci, Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan tokoh-tokoh lainnya. Renaissance kemudian menyebar dengan cepat di seluruh daratan Eropa. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan temuan baru seperti temuan teori heliosentris oleh Nikolaus Kopernikus, seorang astronom dan matematikawan yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, penemuan teknologi kompas yang bisa menunjukkan arah mata angin, dan lain-lain, kemudian mendorong para pelaut dari Spanyol, Portugis, dan negara Eropa lainnya untuk berlayar menjelajah samudra, mencari daerah baru untuk disinggahi. Tokoh-tokoh yang terkenal di dunia pelayaran itu adalah Christophorus Columbus dan Ferdinand Magellan.
Renaissance yang terjadi di Eropa telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Setelah mendapatkan kelahirannya kembali, dunia barat dengan semangat Renaissance-nya menginvasi belahan dunia yang lain. Mereka begitu terobsesi akan gagasan besar di Eropa kala itu tentang gold, mencari kekayaan dengan berdagang, gospel, menyebarkan agama dan kepercayaan, dan juga glory, mendapatkan kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. Zaman Renaissance di Eropa benar-benar memunculkan berbagai macam inovasi dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Pengaruh seni dan arsitektur dari periode Renaissance bahkan mampu bertahan lama hingga berabad-abad berikutnya. Seperti contohnya mahakarya Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael, dan master-master Renaissance lainnya kemudian dijadikan standar karya seni yang berkualitas. Para humanis Renaissance juga menemukan dan menyebarkan dokumen-dokumen kuno tentang matematika, kedokteran, dan topik-topik lainnya. Gagasan-gagasan ilmiah yang muncul pada periode ini telah meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Seperti contohnya pada bidang kedokteran, di mana terjadi penekanan pada studi anatomi dan pengajaran mahasiswa kedokteran melalui pengamatan langsung terhadap pasien. Kedua praktek tersebut juga masih dilakukan selama pelatihan medis di zaman sekarang ini. Humanis Renaissance menciptakan kurikulum sekolah berdasarkan bahasa dan sastra klasik. Sistem ini mendominasi pendidikan Eropa selama berabad-abad, di mana siswa yang akan masuk universitas wajib memahami bahasa Yunani dan Latin klasik. Inggris dan Perancis membawa kurikulum humanis ini ke Amerika Utara, di mana hingga awal 1900-an, universitas tertentu mengharuskan siswa untuk mengetahui bahasa Latin klasik. Sebelum Renaissance, orang-orang menganggap sejarah dibentuk oleh kekuatan ilahi. Sebaliknya, kaum humanis memandang sejarah sebagai aktivitas manusia seutuhnya. Mereka juga mulai memperkenalkan cara penulisan sejarah yang berbeda, yakni sebagai seni, sebagai sarana edukasi, atau sebagai cara untuk mencari kebenaran. Gagasan penulisan sejarah sebagai disiplin berdasarkan fakta juga dimulai oleh sejarawan Renaissance. Zaman Renaissance menandai berakhirnya feodalisme dan kebangkitan kota-kota yang bergantung pada perdagangan. Hal ini membuat penguasa feodal dan gereja digantikan oleh pemerintah pusat, yakni monarki dan republik. Para penguasa kemudian menciptakan undang-undang, tetapi kekuatan mereka tidak mutlak. Pedagang dan pengusaha juga menjadi penguasa baru dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik di Eropa. Para pedagang kemudian membentuk negara sampai kota dengan sistem oligarki. Kendati demikian, mereka percaya bahwa pemerintahan tetap didasarkan pada kehendak rakyat. Sistem ini juga masih berpengaruh terhadap kehidupan politik zaman modern. Selain itu, praktik diplomasi juga dikembangkan selama periode Renaissance, di mana perwakilan dari satu pemerintahan akan dikirim sebagai perantara dalam bernegosiasi. Saat ini peran duta besar pun sangat penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Pada zaman Renaissance, dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa mulai runtuh. Hal itu karena masyarakatnya mempunyai pemikiran baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas gereja yang pada abad pertengahan membelenggu mereka. Eropa akhirnya keluar dari zaman kegelapan dan menjadi benua yang paling maju dalam segi kehidupan lewat semangat Renaissance-nya. Itulah garis sejarah terjadinya Renaissance di benua biru. Jika kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi, edukasi sejarah, dan berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih.